Saya ringkas dulu yang kemarin ya. Oh iya. Jadi ada konsep di dalam tasawuf itu mutu qabla anta mutu, matilah kamu sebelum mati ya. Ini konsep yang sangat populer dan kayaknya sangat disukai juga oleh para pejalan spiritual. Ya semoga membaca kayak gitu itu bukan karena putus asa hidup terus pengen mati gitu jangan. Ya dan jangan ini konsep mutu qabla anta mutu lalu menjadi semacam pelarian. Ya maksud saya sederhananya karena capek terhadap dunia terus pengen wah iya aku tak mencoba mati sebelum mati. Nah, itu bukan maksud dari ajaran kesufian ya. Jadi mati sebelum mati ada 5 level ya Mas Jawahir ya. Ini kesimpulannya aja langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji tasawuf saintifik. Ya. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai salah satu latihan mati sebelum mati, Bah. Oh ya. Kemarin kan sudah di 2 level. Selanjutnya ini kita lanjutkan ke level 3 dan seterusnya, Bah. Ya. Baik, di level ketiga ada apa nih, Bah? Ya, jadi saya ringkas dulu yang kemarin ya. Oh iya. Jadi ada konsep di dalam tasawuf itu mutu qabla anta mutu, matilah kamu sebelum mati ya. Ini konsep yang sangat populer dan kayaknya sangat disukai juga oleh para pejalan spiritual. Ya semoga membaca kayak gitu itu bukan karena putus asa hidup terus pengen mati gitu jangan. Karena kadang-kadang itu secara psikologis gini ya. Saya bicara secara psikologis ya. Jadi mutu qabla anta mutu, matilah kamu sebelum mati itu bagi sebagian besar orang itu seperti pelarian. Karena hidupnya banyak masalah terus konsep ini menjadi menarik. Ya, saya harap kita berjalan spiritual itu bukan karena marah kepada dunia. Ya, ini yang harus diperhatikan ya. Jadi kita berjalan spiritual atau berjalan sufi, berjalan tasawuf itu bukan karena marah kepada dunia. Karena marah lalu mencari pelarian. Sehingga berjalan atau riyadhah sufi itu karena mau lari dari dunia, dari kenyataan. Nah, itu saya kira kurang ideal. Kalau kita landasan dari perjalanan spiritual itu dilandasi oleh ketakutan, kemarahan, kekecewaan seperti itu. Nah, jadi ya dan jangan ini konsep mutu qabla anta mutu lalu menjadi semacam pelarian. Ya maksud saya sederhananya karena capek terhadap dunia terus pengen wah iya aku tak mencoba mati sebelum mati. Nah, itu bukan maksud dari ajaran kesufian ya. Jadi yang perlu teman-teman pahami ajaran tasawuf itu ajaran rasa syukur Mas. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ya. Coba teman-teman perhatikan kalau dalam tasawuf afdhalud doa alhamdulillah. Iya kan? Jadi seapi-api doa itu alhamdulillah. Dan sebaik-baiknya kalau kita ingin hidup kita sejahtera zahiran wa batinan, itulah in syakartum la azidannakum. Jadi rasa syukur artinya berjalan sufi itu bukan karena marah lalu lari, tetapi ya karena rasa syukur. Nah, jadi berjalan kesufian itu adalah perjalanan rasa syukur itu. Nah, itu maksudnya begitu ya. Makanya kita ada latihan menerima itu kan gitu maksud saya. Jadi menerima bukan lari dari realitas. Nanti kalau kayak gitu tuduhan bahwa tasawuf itu menghalangi peradaban nanti terklarifikasi kalau kita konsep tasawuf itu lari dari dunia. Kan tasawuf kan dituduh begitu kan Mas? Iya, terlalu lari terus membuang nggak memerlukan dunia soalnya. Iya, jadi tasawuf itu sering dituduh sebagai salah satu ajaran yang menghambat laju peradaban. Padahal enggak, tasawuf itu olinya peradaban. Oli Mas. Jadi kalau nggak ada tasawuf nanti peradaban itu mungkin jalan tetapi terasanya nggak nyaman. Memanas ya Pak. Ya atau sederhananya teman-teman punya HP tapi nggak makin bahagia gitu. HP itu kan simbol sekarang kan menjadi salah satu hasil dari ilmu pengetahuan kan ini kan komunikasi yang mudah sekarang kan. Nah, tapi kan apakah alat komunikasi yang mempermudah itu membuat kita jadi lebih bahagia apa enggak? Nah, tasawuf itu perannya di situ, bukan menghambat
peradaban ya, bukan menghambat laju peradaban. Nah, ini saya tekankan di awal karena konsep mutu qabla anta mutu itu sangat populer, tapi populernya karena orang pengen lari dari kenyataan hidup. Jadi bukan karena ingin mensyukuri, malah justru pengen lari. Itu yang harus jadi pertimbangan. Nah, kemarin mutu qabla anta mutu ada 5 level ya, Mas. Iya. 1 level tubuh. Riyadohnya dengan puasa. Ya, puasa tidak makan, tidak minum ya. Ya kalau dalam ajaran Islam kan pilihannya banyak. Teman-teman bisa puasa Ayamul Bait, bisa puasa Senin Kemis, bisa puasa Daud. Ya, atau puasa puasa-puasa sunnah mutlak seperti misalnya Rasulullah kalau dibuka saji nggak ada makanan, lalu beliau puasa. Itu kan puasa-puasa yang semacam itu puasa dari makan minum, itu adalah riyadhah, latihan tubuh kita untuk mati ya. Jadi latihan mati dari sisi level jasadiah ya, itu puasa. Lalu kemarin yang mungkin teman-teman jarang mendengar yaitu puasa indrawi. Ya, puasa indrawi intinya adalah puasa untuk mengendalikan pikiran dan perasaan. Kemarin sudah dijelaskan pikiran dan perasaan itu asalnya dari stimulus indera, dari pengalaman, mengalami, mendengar, melihat. Nah, sehingga cara terbaik untuk mengendalikan pikiran dan perasaan membatasi aliran stimulus. Makanya puasa indrawi. Nah, puasa indrawi itu bisa teman-teman di kamar atau uzlah. Nah, itu bahasa kalau uzlah atau iktikaf kan gitu. Iya. Wong nang masjid itu kan kita nggak usah niat dzikir aja, niat masuk masjid, iktikaf itu kan begitu. Ya itu kan sebenarnya kayak uzlah, Mas. Uzlah lalu kita membatasi asupan informasi dari luar, baik dari mata atau dari pendengaran. Nah, itu bagi teman-teman yang punya gangguan overthinking ya. Overthinking atau tulul amal kalau bahasa tasawufnya ya. Suka ngalamun, bukan ngalamun dalam artian mengimajinasi. Mengimajinasi kadang-kadang bagus ya. Tulul amal itu hidup serba gek-gek. Jikalau nanti gini gimana. Nah, itu bagaimana cara salah satu riyadhah mengobatinya yaitu puasa indrawi. Bukan puasa jasadi ya. Kalau jasadi kan dari sisi biologis ya. Lalu puasa indrawi itu dari sisi psikologis. Ya, teman-teman bisa. Nah, puasa indrawi sederhananya teman-teman mengurangi asupan data atau informasi yang masuk. Bisa teman-teman 1 jam sehari yang saya ajarkan itu 1 jam aja sehari tanpa HP, tanpa lihat TV, tanpa lihat HP, tanpa ketemu orang. Itu 1 jam aja di kamar. Lah ngapain Ustaz? Ya diem. Tapi anehnya Mas Jawair, diem itu harusnya kan gampang ya. Tapi itu sekarang jadi kegiatan paling susah loh. Orang suruh diem tuh susah. Karena kecuali tidur ya, Pak? Ya, kecuali tidur. Nah, nanti kalau tidur gimana, Ustaz? Ya nggak apa-apa juga tidur. Ya, ketiduran saya ya nggak masalah. Nah, jadi puasa indrawi ya, itu puasa yang seperti dilakukan oleh Siti Maryam. Ya, di Siti Maryam itu kan puasanya atau siamnya Siti Maryam itu puasa untuk tidak bicara. Nah, teman-teman boleh lakukan kayak gitu. Ya niatnya riyadhah tapi ya bukan niat melakukan syariat loh. Tuh. Ya niat latihan, bukan niat ini syariatnya ini sunnah, bukan, nggak ada sunnah, nggak ada makruh, nggak ada haram, nggak ada wajib. Wong ini riyadhah ya cuma latihan gitu, diniati latihan. Nah, sekarang level ketiga yaitu kalau tadi yang pertama mematikan tubuh dalam tanda petik, yang kedua mematikan indera. Ya, yang ketiga mematikan keinginan. Tapi ini yang dimaksud keinginan di sini bukan keinginan biologis, Mas. Kalau keinginan biologis kan ingin makan kan sudah tadi. Ingin makan, ingin minum, ingin bersetubuh itu kan keinginan biologis. Ya, kita semua punya kalau itu. Ya, nah, kalau yang keinginan yang dimaksud keinginan di sini adalah keinginan psikologis, bukan biologis ya. Kalau biologis itu pitik ayam punya, Mas. Ayam punya kan keinginan makan, lalu ayam juga puasa. Tapi puasa mereka tidak dikehendaki, tidak diniati, puasa mereka itu otomatis kayak ayam yang angkrem-angkrem itu bahasa mengeram itu kan mereka otomatis puasa kan. Nah, puasa itu semua makhluk ada puasanya. Ya, ada. Saya pernah nulis buku itu, teman-teman yang sudah
pernah membaca buku saya Puasa Obat Dahsyat itu saya beri contoh-contoh puasa-puasa makhluk-makhluk di luar sana. Itu puasa biologis. Ya, yang dimaksud puasa mati sebelum mati di dalam keinginan itu adalah keinginan psikologis. Misalnya keinginan dihormati. Oh, kalau ayam nggak punya Mas keinginan dihormati. Ya, adanya pengen makan aja. Ya, kalau ayam, sapi ya pengen makan, pengen bersetubuh. Jadi itu sangat alamiah. Jadi manusia pengen gitu kalau nggak aneh loh Mas. Sangat hewani ya. jadi teman-teman tuh jangan bayangin gini ya. Seorang sufi itu berarti nggak ingin makan, nggak ingin minum, nggak ingin bersetubuh. Wah, yang nggak gitu. Ingin dianggap sufi juga. Nah, kalau itu nanti keinginan yang ini. Jadi yang dimaksud keinginan mematikan keinginan di level ini bukan keinginan yang biologis ya. Tapi keinginan psikologis. Keinginan dihargai. Ya, misalnya Mas Jawahir di rumah kan kepingin dihargai sebagai seorang Jawahir, sebagai seorang anak, pengen dapat hak-haknya anak dalam artian hak-hak untuk disayangi kan gitu punya ya. Saya sebagai seorang ayah ya punya harapan, punya keinginan dihormati sebagai seorang ayah. Nah, tetapi kadang-kadang keinginan kita untuk dihormati, dihargai, mendapatkan hak itu keinginan seperti itu kadang-kadang berlebihan Mas. Berlebihannya tampak ketika kita itu misalnya gini ya, yang sering itu misalnya kayak orang kayak saya itu. Orang kayak saya misalnya disebut orang ustadz. Nah, biasanya kalau murid-murid saya nyium tangan. Lalu tiba-tiba ada nggak nyium tangan. Lalu hati saya gelisah. Nah, itu overdosis berarti. Bahwa ketika misalnya anak saya nyium tangan saya, Mas Jawahir nyium tangan saya bukan bangga, saya bahagia melihat Mas Jawahir yang nyium. Jadi kebahagiaan saya itu melihat Mas Jawahir, bukan karena saya yang dicium. Tapi misalnya anak saya nyium tangan saya, oh anak saya sayang sama saya, kan gitu. Keindahannya di situ. Tapi ketika orang yang dicari egonya, dia dicium itu bukan seneng yang nyium, bukan yang nyium tangannya, bukan seneng karena anak ini mencium tangan saya, tapi seneng karena aku dihormati. Nah, itu keinginan yang harus dipuasai, harus puasa itu. Jangan ini karena ini makin berat loh ini. Puasa fisik gampang. Ya, maksudnya lebih gampang dari puasa indrawi. Puasa fisik kan banyak yang kuat. Mas Jawahir kuat sebulan kan kemarin. Kuat. Ya, puasa kan kuat itu, puasa sebulan penuh itu. Ya, yang nggak kuat itu ibu-ibu yang masih main itu nggak kuat. Bukan nggak kuat ya, emang nggak boleh. Nah, lalu puasa indrawi agak berat. Nah, ini lebih berat lagi, puasa tentang keinginan itu. Ya, tapi bukan keinginan biologis kan lagi ya. Keinginan yang bersifat psikologis, yaitu Mas Jawahir tahu Pavlov nggak? Tahu. Pavlov. Yang ini loh, yang derajat-derajat keinginan itu loh, bukan Pavlov. Pavlov kan yang biologi itu. Apa namanya? Ada itu psikologi itu. Jadi manusia itu punya derajat-derajat keinginan. Pertama keinginan biologis, lalu keinginan ini, keinginan dihargai, dan seterusnya itu loh Mas. Segitiga. Ya itulah, nanti dicari lah. Nah, ya, artinya kita sebenarnya sedang melatih untuk mematikan dalam tanda petik, mematikan keinginan itu. Jadi kalau saya misalnya ketika saya selesai ngaji lalu adik-adik mahasiswa mencium tangan saya bahagia bukan karena saya dicium, saya bahagia karena murid saya tahu cara menghormati orang tua. Jadi senangnya bukan karena ego, tapi karena oh anakku tahu. Jadi misalnya anak saya nyium tangan saya, oh dia tahu cara menghormati orang tua. Dia tahu oh di sini langit dijunjung, di situ bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Nah, dia paham. Nah, saya senangnya itu. Nah, sehingga lalu riadohnya adalah ini riadohnya Mas. Riadoh puasa keinginan bukan dengan, kalau tadi puasa indrawi itu dengan uzlah. Iya. Ya, puasa indrawi itu dengan uzlah. Tapi puasa keinginan justru dengan, kalau orang Jawa nyebutnya topo ngerame. Bermasyarakat. Aku sunyi dalam ramai. Nah, iya, jadi kalau uzlah kan sunyi di dalam sunyi. Iya. Walaupun pada akhirnya bisa ramai dalam sunyi. Ramai pikirannya. Kemudian karena overthinking itu namanya ramai di dalam sunyi. Nah, kalau uzlah harusnya sunyi di dalam sunyi. Tetapi kalau ini puasa keinginan itu sunyi di dalam keramaian.
Nah, jadi ketika kalau saya Mas Jawair, saya misalnya hidup di hutan lah. Saya seminggu saya tak di hutan aja. Saya kan nggak bersentuhan dengan ego orang lain kan. Iya. Nggak bersentuhan dengan keinginan orang lain kan. Nah, seperti itu gampang puasa yang ini. Ya wajar aja lah. Ya, dan nggak puasa karena nggak ada yang ditahan. Maksudnya nggak ada tantangannya gitu. Karena di hutan. Ya, karena di hutan nggak pernah ketemu orang, gimana marah kan? Nggak marah. Nah, jadi riyadhah latihan mematikan keinginan justru dengan rame, ya sunyi di dalam keramaian. Yaitu saya kembali ke keluarga, kembali bekerja. Nah, saat di keluarga, keinginan saya ketemu keinginan istri saya, betul nggak? Betul. Dan nggak selalu sama. Ini aja kita ini sebelum podcast ini saya diskusi dulu sama ini karena istri saya nggak masak ya. Ini makan nanti pengen makan apa bun? Nah, saya pengen makannya bakso. Dia beda. Oh, saya enggak karena puasa. Kan itu sudah beda, Mas. Keinginan ketemu keinginan. Itulah latihannya di situ. Ya kalau nggak ketemu orang gimana latihannya? Makanya setelah uzlah, setelah Mas Jawair itu uzlah, setelah sunyi di dalam sunyi, pertama kan ramai di dalam ramai. Ya, lalu latihannya latihan sunyi di dalam sunyi. Setelah sunyi di dalam sunyi, gampang, kan lebih mudah itu. Nah, sekarang sunyi di dalam keramaian. Jadi setelah uzlah secara fisik, sekarang uzlah secara batin. Keinginan saya ketemu keinginan istri saya. Keinginan saya ketemu sama keinginan pasien. Kalau Mas Jawair dagang, keinginan Mas Jawair ketemu sama keinginan yang membeli. Cuman, iya. Mas Jawair kepengen harga mahal, yang membeli kepengen harga murah. Nah, disitulah dalam tanda petik benturan keinginan ini yang melatih kita. Bagaimana melatih keinginan itu? Nah, ketika itu muncul keinginan kalau keinginan nggak ada yang menentang itu nggak masalah kan? Ya artinya itu nggak ada tantangannya. Ya gitu-gitu aja. Nah, misalnya nih, kalau Mas Jawair kan masih sehat, masih muda. Keinginan makan sate pas ini hari raya, uangnya banyak. Kan nggak ada tantangannya kan? Iya. Ya makan aja. Makan aja, datang aja ke tempat. Nah, karena nggak ada tantangan. Coba Mas Jawair, coba misalnya orang lain, orang yang sudah umur 67 tahun. Nah, uangnya ada tapi makan sate kambing. Tensinya sok naik misalnya. Nah, itu kan keinginan dia bertentangan dengan tubuhnya. Iya. Nah, ini bagaimana ini? Nah, inilah yang disebut latihan mematikan keinginan. Atau lebih tepatnya sebenarnya latihan melampaui keinginan. Ya, melampaui keinginan. Jadi caranya ya sepi di dalam keramaian. Maksudnya menyepikan sepi di dalam keinginan. Ya. Kalau hilang nggak ada loh ya. Ya ingat ya, nggak ada orang hilang keinginan. Keinginan itu sunatullah. Ya, kalau itu ya hidupnya datar-datar aja. Iya, yang menjadi rusak adalah orang memaksakan keinginan ketika keinginan itu berbenturan dengan keinginan orang. Jadinya perang. Memaksakan ya. Ya, memaksakan. Dan orang latihannya bukan latihan menghilangkan keinginan, tapi latihannya adalah melampaui keinginan. Nah, sekarang saya kasih tahu caranya. Jadi kan biar keinginan itu muncul dan kita tahu rasa tidak nyamannya kan harus hidup bersama. Iya. Nah, awalnya uzlah, lalu setelah uzlah apa Mas? Topong rame. Topong rame ada nggak istilah di tasawuf? Nggak ada. Kalau di Jawa istilah Jawa ada. Nah, topong rame. Topong rame itu maksudnya di dalam keramaian, sunyi di dalam keramaian. Jadi kalau sunyi di dalam sunyi itu lebih mudah. Tapi sunyi di dalam keramaian, ini tingkat yang lebih tinggi. Yeah. Nah, caranya gimana? Hening. Caranya adalah teman-teman menyadari keinginan itu dari mana? Sumbernya ya. Nah, jadi itu tekniknya. Tapi dimunculkan dulu dengan cara bergaul. Berkompromi lah. Ya, tapi kan ujungnya nanti berkompromi. Oh iya. Tapi kompromi harus menghasilkan kelapangan dada loh ya. Bukan malah tambah stres. Kalau macet kalau ngempet malah repot itu. Balik turun lagi ke indra tadi. Ya, nanti malah turun derajat spiritualnya. Nah, jadi lalu disadari Mas keinginannya Mas. Keinginan ini munculnya dari mana? Kan munculnya kalau teman-teman coba ingin, ada sebagian termasuk saya Mas. Kalau saya menginginkan sesuatu misalnya ini ya. Tadi saya ngomong sama istri, ya ini memang belum makan siang. Itu saya ngomong kepengen bakso. Nah, ketika saya ngomong pengen bakso itu tubuh saya ada rasanya Mas. Saya nggak tahu apakah teman-teman juga ngerasakan hal yang sama ya. Nah, kalau di yang belajar 200 jam itu ada teknik merasakan keinginan. Jadi ketika keinginannya dibenturkan, misalnya saya ingin bakso, saya ngajak Mas Jawair yuk makan siang yuk.
ya udah Bah, mau makan apa, bakso. Mas Jawahir bilang, enggak, rames saja ya. Kan ada rasa nggak enaknya. Nah, ketika benturan itu nggak enak, coba dirasakan di tubuh di mana. Nah, yang belajar 200 jam itu saya bimbing betul-betul itu untuk bisa merasakan itu. Kayak jeda kesadaran dia, Pak. Nah, iya, itu untuk menyadari ininya loh. Untuk menyadari bahwa keinginan itu sebenarnya hanya fenomena di luar diri gitu. Sebenarnya di situ nanti kuncinya. Keinginan itu bukan aku gitu maksudnya. Nah, sebenarnya nanti di situ manfaatnya ya. Nah, jadi sadari dari mana keinginan itu datang. Mungkin teman-teman bisa mengatakan, misalnya saya pengen bakso. Lalu saya ditanya, kenapa kamu pengen bakso? Mungkin saya jawab, kenapa? Karena saya udah lama nggak makan bakso sejak Ramadan. Awal Ramadan Mas sampai sekarang. Awal Ramadan sampai sekarang nggak pernah makan bakso. Nah, lalu mengapa alasanmu kalau memang haruskah itu? Itu saya tanya ke diri sendiri. Haruskah orang yang 40 hari belum makan bakso harus makan bakso? Nah, saya tanya terus gitu, Mas. Haruskah itu? Dan itu kan dialog internal. Oh iya. Bukan dialog eksternal loh, yaitu dialog internal di dalam diri saya. Itu cara saya melampaui keinginan gitu. Ya, cara saya melampaui keinginan yaitu dengan berdialog di dalam batin tadi. Menanyakan asal muasalnya. Mas Jawahir misalnya pengen kuliah di tempat tertentu. Keinginan itu muncul dari mana? Kan Mas Jawahir mungkin bisa jawab dari hatiku. Nah, hatiku yang munculin siapa? Akhirnya kita akan sadar semua keinginan itu ya dari Allah juga. Ya. Nah, nanti ketika kita menyadari kayak gitu Mas Jawahir, semakin kita sadar tentang sangkan paran nek cara wong Jawa itu. Dari mana ini semua berasal? Mas Jawahir akan menyadari ternyata semua ini hanyalah fenomena yang lewat. Ternyata bukan aku. Semuanya akan berlalu ya. Iya, itu nanti caranya kan begitu. Nah, itu cara Riyadhah mematikan keinginan. Level 3 ya. Selanjutnya nih level 4. Nah, saya langsung level 4. Ini kita selesaikan aja. Sudah berapa menit tuh? 21. 21 ya, pas nanti ya. Nah, sekarang kita masuk ke, jadi sudah ada 3 level yang kita lewati ya, yang kita pahami. Yaitu mati sebelum mati level jasadiah, mati sebelum mati level indrawi, mati sebelum mati di level keinginan. Sekarang mati sebelum mati di level yang punya keinginan, yaitu aku tadi. Jadi asalnya keinginan itu kan nempelnya di aku. Kalau akunya hilang kan keinginannya nggak ada. Kecuali keinginan biologis. Ya itu natural ya Pak. Itu natural Mas. Alamiah. Ya kayak ayam tadi itu. Ya kayak ayam nggak punya aku pun dia tetap ini. Tapi keinginan ini tuh nempelnya di ego kuat banget. Ya, nempelnya di ego kuat banget ya. Jadi Mas Jawahir misalnya ingin dihormati itu nempelnya di ego kuat banget. Kan kalau Mas Jawahir pengen dihormati kan bilangnya begini. Kok orang menghormati saya loh, mesti ono aku. Kok nggak menghormati? Nah, kalau ya saya kasih contoh. Mas Jawahir atau saya aja lah. Saya ada anak tidak salaman sama gurunya, nggak menghormati gurunya kan. Saya kira-kira kan mungkin saya marah tapi nggak terlalu Mas, karena yang nggak dihormati kan gurunya dia bukan saya. Iya. Coba kalau yang nggak menghormati murid saya ke saya, mesti rasanya beda. Rasanya beda. Rasanya adalah saya lebih rasa tidak nyaman karena rasa keinginan dihormati itu nempel di aku saya sangat kuat. Nah, intinya adalah bahwa keinginan itu nempelnya di aku kita. Padahal aku itu sebenarnya akumulasi dari memori-memori masa lalu itu dulu. Coba, Mas Jawahir, aku Jawahir itu kan dibentuknya kapan? Mas Jawahir lahir kan nggak tahu kan? Nggak tahu. Nggak ada aku Jawahir. Nah, jadi aku identitas yang dimaksud di sini itu aku identitas ya. Aku Mustamir, aku lulusan ini, aku alumni ini, aku muridnya ini, aku bapaknya ini, aku suaminya ini, aku gurunya ini ya. Itu kan aku semua yang dibentuk oleh perjalanan hidup kita. Lalu membentuk identitas. Jadi itu sebenarnya aku yang tadi itu yang saya sebut aku pengen dihormati, aku pengen disayangi, aku pengen dihargai. Itu aku yang dibentuk oleh pengalaman, bukan kita yang sesungguhnya. Itu bukan kita yang sesungguhnya. Itu masih pakaian kita. Kan pakaian kita jasad. Lalu indera. Lalu keinginan. Lalu aku yang identitas, bukan aku yang sejati loh ya.
Kalau aku yang sejati nanti beda ya. Nanti kita dibahas di level kelima nanti. Jadi menyadari dulu bahwa kita nggak mungkin melepaskan aku, Mas. Jadi jangan membayangkan melampaui aku terus akumu hilang. Wah, repot sampean kalau gitu. Akumu hilang, sandalmu hilang, kamu ada orang menyakiti anakmu, kamu nggak ada rasanya. Repot nggak itu? Repot. Nah, nanti orang menyakiti ini kamu nggak ada rasanya, kan repot itu. Maksudnya itu, bukan menghilangkan itu. Yang dimaksud adalah kesadaran. Mas Hawir pertama cukup misalnya, oh aku yang sedang sakit ini, misalnya aku tadi tidak dihargai ya, kan akunya tersentuh atau tersakiti. Mas Hawir bilang sama diri, yang sedang sakit ini adalah identitasku, bukan aku yang sesungguhnya. Nah itu paling enak pakai zikir nafas, Mas. Paling enak itu tarik nafas, lalu tarik nafas, aku sedang disakiti, hembuskan nafas. Sebenarnya yang disakiti bukanlah aku yang sesungguhnya. Itu hanyalah aku yang identitasku, bukan aku yang sejati. Nah itu nanti caranya gitu. Karena kalau pakai zikir nafas itu lebih gampang masuk ke dalam keheningan. Nah, jadi itu aku ya. Jadi mematikan aku. Jadi mati sebelum mati ada level, mati sebelum mati di level jasadiah dengan puasa. Mati sebelum mati di level kolbuyah, yaitu dengan indera dan keinginan tadi. Lalu mati sebelum mati di level keinginan ya, keinginan itu termasuk kolbuyah. Lalu di level nafsiyah, dalam aku, tapi aku sebagai identitasnya. Nanti kita lampaui, kita sadari secara intelektual dulu aja, nggak apa-apa. Disadari secara intelektual bahwa aku ini bukanlah aku yang terus, nanti disadari terus, Mas. Nanti lambat laun itu akan gini, akan terkelupas. Jadi kalau ibarat Mas Jawahir bawang itu kan ada ininya. Iya. Ada apa namanya? Ada lapisan-lapisannya. Mas Jawahir buka ini. Nanti sadari terus, nanti kebuka. Bukan Mas Jawahir yang buka, nanti kebuka, bukan buka loh ya. Disadari aja, oh ini bukan aku yang sesungguhnya. Secara intelektual aja nggak masalah itu. Sambil tarik nafas. Nah, terkelupas. Nanti akhirnya akan sampai di bawang yang sejati. Nanti bahkan bawang yang intinya pun nggak ada. Iya, nanti pada ujungnya itu bawang itu pada akhirnya yang kita nikmati kan bukan bendanya, tapi kan rasanya. Nah, rasa itu di mana? Nah, kan bukan di bawang yang kita masak tadi. Ada di dalamnya kan gitu. Nanti di dalamnya juga ada dalamnya lagi. Nah, dan seterusnya. Nah, itu berarti mati sebelum mati di level nafsiyah. Nah, pada akhirnya yaitu mati sebelum mati di level ruhiyah. Gimana itu? Yaitu keheningan mutlak. Kayak kasih cerita kayak. Nah, itu tidak perlu ada ceritanya, tidak perlu ada bagaimana. Jadi yang kita bisa bagaimanakan itu di level yang paling bawah tadi. Ya, jadi mati sebelum mati ada 5 level ya Mas Jawahir ya. Ini kesimpulannya aja langsung ya. Mati sebelum mati ada 5 level. Mati sebelum mati di level jasadiah. Tekniknya adalah dengan berpuasa jasadiah. Mati sebelum mati di level keinginan, perasaan dan pikiran dan perasaan, yaitu dengan puasa indrawi. Lalu mati sebelum mati di level keinginan, yaitu dengan topo ngerame. Topo ngerame lalu disadari keinginannya. Lalu mati sebelum mati di level keakuan. Disadari bahwa aku yang sedang marah ini, aku yang sedang sakit ini, aku yang sedang berkeinginan ini sebenarnya hanyalah akumulasi dari pengalaman kita. Dia bukanlah aku yang sejati. Sudah sampai di situ aja. Nanti ujuk-ujuk atau semoga atau tiba-tiba kita masuk ke dalam mati sebelum mati di level ruhiyah. Ya, saya kira gitu Mas Jawahir. Untuk kali ini terima kasih. Ya, baik kawan sepuh dimanapun Anda berada, itu tadi adalah 5 level latihan riyadhah mati sebelum mati. Ya, bagi teman-teman yang masih bingung ilmu apa ini? Silahkan mulai latihan, dipraktekkan, diriyadhahi. Dan jika ada komentar, silahkan berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.